kabar anak-anak kelas 5 yang luar biasa? Masih bersama saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi lanjutan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang kecepatan. Terkhusus untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang bagaimana menghitung waktu tempuh. Untuk itu, sebelum pembelajaran dimulai, kalian persiapkan diri. Siapkan buku matematikanya, buku catatannya, dan alat tulis yang lainnya. Baik, anak-anakku yang terkasih, mari kita mulai pembelajarannya, yaitu tentang menghitung waktu tempuh. Pada pembelajaran sebelumnya, Bapak mengingatkan kembali bagaimana cara menentukan menghitung waktu tempuh, rumusnya bagaimana. Nah, seperti biasa kita tutup ya W-nya, waktu tempuh W sama dengan berarti apa? Jarak dibagi kecepatan. Oke, jarak dibagi kecepatan. Ya, begitu rumusnya. Kalian tentunya sudah paham dan sudah hafal lah rumusnya seperti apa, ya. Nah, berarti menentukan waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Dan seperti biasa bahwa kata kuncinya adalah ketika satuannya yang berbeda harus disamakan dulu. Sekali lagi, kata kuncinya yang perlu kalian pahami adalah ketika menentukan jarak atau menentukan kecepatan dan sebagainya, maka satuan-satuannya harus disamakan dulu. Nah, sekarang kita akan menentukan waktu. Soal nomor 1. Kecepatannya adalah, jadi W adalah jarak dibagi kecepatan. Berarti jaraknya berapa? 75 km. Tulis saja kilometernya. Ya. Kemudian apa itu? Kecepatannya 25 km per jam. Nah, berarti satuannya sama. Oke, satuannya sama. Kemudian langsung saja 75 dibagi 25 berapa? 3. Hasilnya 3 jam. Nah, soalnya bagaimana? Oh, ternyata 3 jam. Nah, berarti hasilnya 3 jam. Jadi soal yang diperlukan, soal yang dibutuhkan misalkan menit ya, harus terjemahkan ke menit ini, ya. Karena kebetulan soalnya yang diinginkan adalah jam, maka tetap hasilnya 3 jam. Gitu, ya. Kita ambil contoh soal yang kedua. Kecepatannya adalah 200 meter per menit, kemudian jarak tempuhnya 5 km. Maka waktunya berapa menit? Ini sudah agak beda ya. Maka waktu adalah jaraknya berapa? 5 km. Kemudian kecepatannya 200 meter lah, meter nih, ya. Kemudian menit. Nah, ini yang diinginkan, ya. Nah, sekarang kita terjemahkan dulu kilometer ke meter. Berapa? Ada berapa? Oke, ada 3 loncatan, berarti kalikan 3. 5 kali 1000 berapa? 5000. Kita 5000, ya, 5000. Ini pasti meter. Ini 200 meter. Nah, 200 meter. Nah, ini sama, berarti sudah bisa dicoret. Kemudian nanti akan menghasilkan menit di sini karena waktunya menit, ya. Nah, sekarang 5000 dicoret aja, set gitu ya. Oke. Jadi tinggal 50 dibagi 2. Berapa 50 dibagi 2? Yaitu 25. Maka hasilnya adalah 25 menit. Nah, sudah paham ya sekarang? Jadi segala sesuatunya harus disamakan dulu satuannya. Nah, sekarang
kita akan bahas tentang soal cerita. Soal cerita yang pertama, di situ tertulis Benny berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km. Kecepatannya berarti 20 km per jam. Kita langsung saja ya. Waktu. Kecepatannya berarti kan di bawah, ya kan? 20 km per jam. Nah, kemudian jarak rumah Benny ke sekolah cuma 5 km. 5 km. Nah, gitu. Maka kilometernya bisa dicoret sama dengan berarti 5 per 20 jam. 5 per 20 jam berarti yang diinginkan adalah menit. Waduh, ini menit nih di sini. Ya. Nah, sekarang kita pahami bahwa 1 jam berapa menit? 60 menit. Maka 5 per 20 kalikan 60. Ya. Karena 1 jam itu 60 menit. Maka harus dicoret aja. 60 dibagi berapa ini? Dibagi 20 sama dengan 3. Sekarang 5 kali 3, 15. Oh, ternyata hasilnya 15 menit. Jadi Benny sampai ke sekolah membutuhkan waktu 15 menit. Ya. Jadi jangan lupa. Jadi Benny sampai ke sekolah membutuhkan waktu 15 menit. Begitu ya. Sudah paham sekarang nih bagaimana cara menentukan waktu tempuh dari kecepatan yang diketahui dan jarak yang tempuh. Ya. Baik, kita ke soal yang terakhir, contoh soal yang terakhir tentang waktu juga. Nah, di sini Pak Budi mengendarai mobil melalui kota A, kota B menempuh jarak 100 km. Kecepatannya 50 km per jam. Berangkat dari kota A pukul 8. Nah, pertanyaannya yang pertama, berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Budi? Berapa jam ya nanti? Kemudian pukul berapa Pak Budi tidak? Oh, kok tidak. Pukul berapa Pak Budi sampai di kota B? Ya. Oke. Nah, jawabannya kita akan jawab dulu. Yang pertama waktu, ya. Waktunya berarti jaraknya berapa? Jaraknya 100 km. Kemudian yang kedua, apa? Kecepatannya berapa kecepatannya? Kecepatannya adalah 50 km per jam. Nah, sudah samakah? Sudah, coret aja. Hasilnya berarti 100 dibagi 50 berapa? 2 jam. Nah, pertanyaan pertama bisa terjawab, yaitu berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Budi? Yaitu 2 jam. Nah, sekarang pukul berapa? Nah, berangkatnya adalah jam 08.00. Ditambah 2 jam. Berapa nyampainya? Oh, berarti pukul 10. Nah, gitu. Pukul 10. Karena 2 jam dari berangkat jam 8 dari jam 10 nyampainya, ya. Maka pertanyaan tadi sudah bisa terjawab. Berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Budi? Yaitu 2 jam. Nah, yang kedua, pukul berapa Pak Budi tiba di kota B? Bukan tidak ya, tiba di kota B yaitu pukul 10. Begitu ya. Nah, setiap soal, setiap apapun permasalahannya, kamu perhatikan dengan teliti. Diketahui kecepatannya berapa, kemudian jarak tempuhnya berapa, maka nanti akan ditentukan, kita akan menghasilkan waktu tempuh yang ditempuh oleh seorang pengendara. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Pembelajaran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kalian. Jika kalian kurang mengerti, diulang dan diulang lagi video ini sampai kamu paham.
Dan jangan lupa kalian harus banyak berlatih mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh saya nanti pada saat tugas berikutnya. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.